Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oke, sekarang kita masuk di kelas IPS 1 ya kan ini? Ada yang nggak masuk di sini? Masuk semua, Bu. Oke, kalau gitu sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar. Kalian pasti akan tahu kan apa itu pasar, tapi pasar ini jangkauannya luas, bukan hanya pasar yang kita temui di pasar tradisional ataupun pasar-pasar yang pasar swalayan seperti itu. Dalam rutinitas keseharian kita ini, manusia itu selalu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Jadi beragam kebutuhan ini, kebutuhan barang, kebutuhan jasmani, barang dan jasa, itu dibutuhkan oleh manusia. Lah, termasuk kita kan manusia nih lah. Jadi apa sih yang terjadi bila kebutuhan itu nggak terpenuhi oleh manusia? Gimana coba? Pasti akan bingung kan kita sebagai manusia yang membutuhkan barang tersebut, membutuhkan barang dan jasa tersebut. Nah, dengan kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan itu, kelangsungan hidup kita itu akan terus berlanjut. Dengan keberlangsungan hidup kita yang berlanjut, maka hidup kita akan sejahtera. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi untuk dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan barang kita, kebutuhan jasa kita itu akan membedakan jenis-jenis pasar. Jadi jenis-jenis pasar itu banyak, luas banget, bukan hanya pasar yang biasanya kita temui. Yang biasanya ibu kita belanja ke pasar, yang biasanya adik kita ke pasar, ataupun kita yang setiap pagi ke pasar. Bukan hanya itu. Jadi meskipun dalam artian sempit pasar itu kita artikan sebagai pasar tradisional, sebenarnya pasar ini bukan itu, tapi pasar itu secara luas, macam-macam, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktunya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar dan juga apa sih manfaatnya pasar untuk perekonomian di Indonesia. Seperti itu. Kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar dan peran pasar dalam ekonomi di Indonesia. Jenis pasar dan peran pasar untuk Indonesia. Jadi, jenis-jenis pasar dan peran pasar untuk Indonesia. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai itu. Dan dari pasar itu apa sih sebenarnya? Jadi, menurut Kotler, pasar itu adalah seperangkat pembeli dan juga potensial dari sebuah produk ataupun jasa. Dan garis besarnya, apa sih itu sebenarnya pasar? Pasar itu adalah bertemunya seorang pembeli dan juga seorang penjual. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pembeli dan penjual? Dari pengertian tersebut, penjual itu adalah seorang produsen, sedangkan pembeli itu adalah seorang konsumen. Jadi Ibu tulis di sini tadi kan, pasar, bertemunya penjual dan pembeli. Fungsi pasar, yang pertama itu apa? Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Jadi fungsi pasar yakni yang pertama adalah fungsi distribusi. Wah, apa sih sebenarnya fungsi distribusi itu? Fungsi distribusi di sini dimaksudkan bahwa dalam fungsi ini mendekatkan dan memperlancar penyaluran antara barang ini ataupun jasa dari konsumen ke produsen ataupun produsen ke konsumen, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua yakni fungsinya untuk pembentukan harga. Apa sih arti dari fungsi pembentukan harga ini? Jadi fungsi pembentukan harga ini kayak di pasar nih. Nah, di pasar itu ada yang namanya kesepakatan harga. Kesepakatan harga ini
dari konsumen ke produsen, seperti itu. Jadi kesepakatan antara dua pihak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa sih yang ketiga? Yang ketiga adalah fungsi promosi. Apa sih fungsi promosi itu? Fungsi promosi itu adalah contoh nih, pasar itu kan merupakan sarana untuk tempat ajang promosi. Banyak banget kan ajang promosi di sana, bisa dilakukan dengan cara memasang produk dan juga memasang sebagai iklan promosi seperti spanduk, seperti membagikan brosur, seperti itu. Dan yang keempat, yakni fungsi menyediakan barang dan jasa. Menyediakan barang dan jasa. Kita sudah tahu kan pastinya, menyediakan barang dan jasa. Jelas aja, karena apa? Kebutuhan kita adalah kebutuhan yang selalu kita butuhkan setiap harinya. Dan kita juga membutuhkan kebutuhan kita untuk masa depan. Tiga yang ini, jenis-jenis pasar. Ibu tulis di sini ya, jenis-jenis pasar. Yang pertama, jenis-jenis pasar itu kan dibedakan menjadi banyak kan. Yang pertama kita bahas mengenai berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Lah, berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan itu pun masih dibagi menjadi dua. Apa itu? Pasar barang produksi dan juga pasar barang konsumsi. Kita bahas yang nomor pertama dulu ya. Apa sih itu sebenarnya pasar barang konsumsi? Pasar barang konsumsi itu adalah di mana pasar ini adalah pasar yang menjual barang-barang konsumsi yang setiap hari kita perlukan, seperti ini, makanan, minuman, pakaian yang kita pakai nih, terus sepeda, motor, laptop. Nah, seperti itu adalah pasar barang konsumsi. Jadi yang pertama tadi apa anak-anak? Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi. Lah, pasar barang konsumsi itu contohnya apa sih? Kita tahu kan setiap hari contohnya apa? Kayak pasar swalayan, juga pasar-pasar yang setiap hari kita belanja, itu adalah pasar konsumsi. Dan yang kedua apa? Yang kedua yakni pasar barang produksi. Pasar barang produksi. Tadi kan yang pasar barang konsumsi contohnya swalayan ya. Lah, terus kalau barang produksi itu apa sih? Maksudnya dari pasar barang produksi itu adalah pasar yang menjualbelikan faktor-faktor produksi. Jadi yang memiliki barang-barang berupa sumber daya yang berguna untuk kelancaran produksi. Contohnya nih, kayak bibit-bibit bibit ikan. Itu kan nanti kan bakal jadi bibit yang gede kan gitu. Terus juga pasar yang menjualbelikan barang-barang mesin pabrik seperti itu. Contohnya Ibu tulis di sini ya. Contohnya adalah pasar bibit ikan. Wah, di sini juga Ibu punya gambarnya, punya contohnya. Tadi kan pasar barang konsumsi contohnya itu swalayan. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini adalah contoh dari pasar barang konsumsi. Dan yang kedua, itu juga ada ini pasar-pasar tradisional. Wah, ini juga sama seperti swalayan. Di sini adalah menjual barang-barang yang kebutuhan kita sehari-hari seperti makanan, bahan-bahan baku, seperti itu.
Lah, tadi kan ada dua macam nih. Ini adalah contoh dari swalayan dan juga pasar tradisional. Dan yang selanjutnya itu adalah ini, pasar barang produksi. Apa sih itu pasar barang produksi? Ini contohnya, yaitu pasar yang menjual belikan bibit-bibit ikan atau yang disebut dengan pasar bibit ikan. Seperti itu, anak-anak. Kedua, yakni berdasarkan ibu tulis di sini tadi, berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama, yakni pasar lokal. Pasar lokal ini adalah pasar yang beroperasi, jangkauannya meliputi hanya daerahnya. Contohnya apa? Seperti pasar Tanjung yang ada di Jember, pasar Klewer, seperti itu. Ibu kasih contoh di sini ya, eksem. Pasar Tanjung, pasar Klewer. Setelah itu yang kedua adalah pasar nasional. Pasar nasional ini adalah pasar yang jangkauannya nasional ya, pastinya Ibu tulis di sini. Pasar nasional. Lah, pasar nasional, contohnya apa sih pasar nasional ini ya? Jadi pasar nasional ini adalah pasar yang meliputi satu negara. Contohnya pasar Tanjung, ya kan? Ini pasar Klewer. Ini pasar lokal. Selanjutnya adalah pasar nasional. Pasar nasional ini adalah jangkauannya nasional. Contohnya apa? Bursa Efek Indonesia. Pernah tahu? Ini ada di Jakarta. Ibu tulis langsung di sini ya. Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yakni pasar apa yo? Pasar regional. Lah, contohnya apa sih Bu pasar regional itu? Pasar regional ini adalah pasar yang meliputi beberapa negara. Contohnya apa? Yang di Asia ada yang namanya AFTA. Ibu kasih contoh nih. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nih. Nah, ini adalah contoh dari pasar regional. Contohnya tadi apa? AFTA ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah pasar apa? Pasti pasar internasional. Pasar internasional ini apa? Contohnya. Nih, pasar kopi yang ada di Brasil. Nih. Ini adalah pasar kopi yang ada di Brasil. Kenapa? Karena Brasil ini merupakan produsen kopi terbesar di dunia. Tuh, ini adalah pasar kopi yang ada di Brasil. Selanjutnya ini adalah pasar Wool yang ada di Sydney, Australia. Karena Australia adalah salah satu negara penghasil wool terbesar di dunia. Tuh. Ibu tulis di sini contohnya ya. Pasar wool di Australia dan pasar kopi di Brasil. Mengenai waktu terjadinya. Gue tulis di sini ya. Berdasarkan waktu terjadinya. Kapan aja sih waktu terjadinya itu? Yang pertama adalah pasar harian. Pernah tahu pasar harian? Pasar harian ini adalah pasar yang beroperasi setiap harinya. Kita setiap hari pasti tahu kan, kayak pasar-pasar yang biasa kita ke pasar, yang biasa kita beli ke pasar, yang biasanya toko-toko itu kita beli di pasar-pasar harian itu biasanya kita kayak warung-warung, seperti itu adalah pasar harian. Pasar harian. Warung, seperti itu ya. Lah, setelahnya ada pasar mingguan. Gue tulis di sini, pasar mingguan. Pasar mingguan ini adalah pasar yang beroperasi setiap minggunya. Contoh, pasar Minggu, pasar Senin. Nah, Ibu kasih contoh langsung aja ya. Ini pasar mingguan. Ini adalah pasar Minggu. Nih, ini adalah pasar Minggu. Bisa terlihat ya, ini pasar Minggu. Ini adalah contoh dari pasar Minggu.
Selanjutnya ini ada, Ibu tulis di sini pasar minggu. Selanjutnya adalah pasar apa? Pasar bulanan dan juga pasar tahunan dan pasar dadakan. Pasar bulanan itu apa? Pasar bulanan itu biasanya pasar yang diadakan setiap ibu-ibu atau kakek-kakek yang sudah pensiun. Biasanya kan kantor-kantor pensiun di depannya itu ada orang-orang yang berjualan. Itu karena gajinya 1 bulan sekali keluar, maka pasar ini terjadi saat 1 bulan sekali. Setelah itu adalah pasar tahunan. Nah, pasar tahunan itu apa? Pasar tahunan biasanya bisa kita ingat-ingat, pernah nggak sih kalau waktu kecil kita ke pasar malam? Nah, ini contohnya adalah pasar tahunan. Nih, pasar tahunan ini terjadi setiap 1 tahun sekali. Seperti itu biasanya sih karena ada giling pabrik ya. Biasanya kan 1 tahun sekali tuh. Maka ada yang namanya pasar malam, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya pasar dadakan atau pasar yang terjadi karena pasar temporer nama lainnya. Pasar ini dilaksanakan karena ada sesuatu event tertentu. Contohnya apa? Basar nih. Basar, kadang kalau ada event kemerdekaan itu adalah pasar temporernya. Ibu tulis di sini ya. 4. Berdasarkan ada 2 yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu nyata. Yang kedua yaitu abstrak. Nyata itu gimana sih? Nyata itu ya bisa benar-benar barangnya diperjualbelikan itu oleh pembeli itu dilihat nyata, ada seperti itu. Contohnya apa? Contohnya itu kayak nih, kayak pasar tradisional, kayak mall gitu. Sedangkan kalau abstrak itu adalah nih contohnya yang Bu kasih tahu. Di mana pedagangnya itu tawar-menawarnya itu tidak secara langsung, jadi menggunakan perantara. Nih, contohnya kayak toko online. Nih, kelihatan? Ya, toko online. Biasa kan pasti ada kan Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ini abstrak. Dan juga seperti ini, ada yang valuta asing, pasar modal. Dan anak-anak yang kelima ini adalah berdasarkan cara transaksinya. Cara transaksi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah cara tradisional dan yang kedua adalah cara modern. Gue tulis di sini 5 berdasarkan cara transaksi. Yang pertama itu tradisional dan yang kedua yaitu modern. Contohnya apa? Contohnya biasanya dilakukan di mana? Kalau yang berdasarkan cara transaksinya tradisional itu ada di pasar tradisional. Di sini sifatnya itu para penjual dan pembeli itu bisa tawar-menawar dan barang-barangnya itu bisa ditawar-menawar di sini di pasar tradisional. Dan yang kedua yaitu di pasar swalayan. Pasar swalayan ini adalah pasar modern. Cara transaksinya beda sama pasar tradisional. Kalau pasar modern ini sifatnya modern, di mana barang-barang yang diperjualbelikan itu dengan harga pas, nggak boleh ditawar-menawar. Apa sih peran pasar untuk Indonesia? Jadi, peran pasar untuk Indonesia itu sebagai peran dalam kegiatan ekonominya. Jadi, bagaimana jika pasar itu berjalan nggak bagus, berjalan nggak sesuai dengan standarnya, di bawah standar. Kalau seumpama di suatu daerah itu pasarnya jelek, maka barometernya adalah perekonomian di suatu daerah itu akan berdampaknya pasti akan jelek juga. Tapi kalau pasar di daerah itu bagus, maju, pasti daerah itu juga akan bagus dan maju. Itu adalah peran pasar untuk Indonesia. Jadi karena pasar itu kita lakukan
lakukan setiap hari, kita tahunnya setiap hari, pasti perannya itu banyak banget untuk Indonesia. Tadi itu menjadi transaksi jual beli kita, bagaimana barang itu kita dapatkan dan bagaimana barang itu dijual belikan, seperti itu. Dan Ibu juga punya contoh bagaimana gambaran pasar yang ada di Indonesia dan di dunia. Nah, ini Ibu punya contoh gambarannya. Adalah kita seperti dunia. Di sini ada Indonesia. Pemerintah berperan untuk menanggulangi, mempunyai undang-undang kebijakan untuk setiap pasar yang ada di setiap daerah maupun regional, nasional, seperti itu. Di sini ada konsumen. Konsumen itu berperan di dalam proses penjual belian barang ataupun jasa. Jadi elemen-elemen yang ada di dalamnya, di dalam dunia ini tentang pasar, ada Indonesia, ada negara-negara lain, seperti yang tadi Ibu jelaskan, AFTA. Pemerintah juga berperan, ada juga kebijakan antara negara satu dan negara yang lain, konsumen pun juga. Jadi pertemuan kita kali ini yang pertama, kita membahas mengenai apa itu pasar, terus yang kedua apa itu fungsi pasar, dan yang ketiga jenis-jenis pasar, dan yang keempat tadi nih. Karena pertemuan kita kali ini sudah selesai, kita banyak sekali membahas mengenai jenis, pengertian, fungsi, peran pasar. Jadi Ibu ucapkan terima kasih, di rumah belajar lagi, diulas lagi. Kita pertemuan selanjutnya kita bertemu dengan pembahasan yang berbeda. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.